Asli gue nggak percaya sama bakat soalnya. Yang bisa buat ngelampaui lu apa kira-kira? Melakukan the deal with the devil kan. Deal with devil. Gue menjual jiwa atau roh gue ke iblis. Supaya dapat ilmu bisa main gitar secepat itu. Tadi lu main tuh, mana Indonesia lu? Nggak usah dipaksa lah, ngerti mas? Gue nggak minder juga. Jadi kalau misalnya dulu sama orang nggak bisa, gue udah selesai. Yoi, balik lagi sama gua Bedul ya. Masih di isi dong, dan buat lu semua nih yang pengen tahu profesi atau request, Bang, bahas profesi apa dong, bisa langsung DM langsung ke isidong.podcast ya di Instagram, atau juga bisa langsung ke kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe juga Borjuis. Dan kali ini profesinya keren sih, buat gua keren karena dia salah satu living legend juga. Diakui di mana-mana ini ntar. Mungkin boleh nih langsung nih, nggak usah lama-lama lagi ya. Boleh perkenalan dulu, Bang? Ya gue masih living ya. Ya Gue masih hidup. Kalau gue bilang legend kan udah ada. Legend belum. Hidup sih masih. Hidup masih. Ya, nama gue Ezra Simanjuntak. Gue pendiri The Rock Campus dan band gue Z Factor. Gue main gitar. Ya, main gitar dikit-dikit lah. Gitar gokil nih. Nggak enak nih, gue bukan abang-abangan nih, om-oman kayaknya gue. Om-oman. Biasanya kayak ketuaan. Iya kan, gini nih emang nih, yang jiwa-jiwanya muda tuh nggak mau dipanggil om nih. Nggak, soalnya kalau di Indonesia, kenapa, Bang? Apa sih namanya? Konotasinya. Jadi ada gap. Oh. Nah, itu doang, bukan ya? karena masalah ininya, karena di sini budaya itu kan jadinya kita kayak jadi apa sih, apa kata yang dipakai itu sungkan apa gitu loh. Oh ya, sungkan, segan. Nah, karena di Indonesia kan harus menghormati orang yang lebih tua gitu. Harus gimana gitu ya. Males banget gua. Yang penting tahu tempatnya lah, Bang ya. Iya kan, intinya kita sopan aja with each other kan, atau kecuali kalau sama teman yang nggak perlu sopan gitu loh, gitu. Tapi hanya karena jadi harus gimana, Pak harus gimana, males banget gua. Gue nggak ngerasa, gue bukan om lu apaan. Iya, Bang. Jadi sekarang sih gue pengen ke lebih ini, Bang. Yang tadi gue bilang kan, lu setahu gue juga sebagai living legend gitaris gitu Indonesia. Nah, gue gitaris masih hidup ya. Iya. Kalau udah mati kan udah nggak berkarya lagi, udah dikubur kayak Jimi Hendrix. Kata legend tuh terlalu ini sih gitu loh, maksud gue. Apa dong berarti nyebutnya kalau nggak mau disebut living legend, berarti apa nih? Ya gue main gitar udah gitu aja. Gitaris ya. Ya kurang lebih lah. Ya kan, setahu gue kan branding lu kan gitaris tercepat ya sedunia, apa semana nih? Bukan, gue terbangsat. Oh, terbangsat. agak rada beda. Bangsatnya dalam arti apa nih? Bangsat dalam arti apa nih, Bang? Dulu tuh ada gue akhirnya make kata itu karena sekian orang manggil gue begitu. Oh, gitu. Pas ngeliat lumayan bangsatnya orang gitu. Bangsat banget, mainnya apa, sikap, attitude, cara pikir, kelakuan. Udah lu ambil semua lah ya. Jadi kesimpulannya ini bangsat kali bangsat gitu kan, bangsat kuadrat 4 gitu maksud gue ya kan. Jadi ya udah terbangsat ya sekalian. Oke. Sekarang gimana kalau kita kulik, kenapa tuh, Bang? Kenapa dari sekian banyak alat-alat musik kenapa lu milihnya gitar gitu? Wah, bukan karena gue pilih sih sebenarnya, nggak sengaja. Jadi dulu setelah gue udah mulai kuliah, gue lagi nebeng di rumah temen gue, abang sepupunya sering datang bawa gitar kopong jreng gitu kan. Gitar akustik lah ya. Gitar akustik. And setelah I think 2-3 months. Jadi intinya tongkrongan biasa lah ya. Ngejreng nyanyi rame-rame. Ya, kalau di Indonesia kayak main di pos ronda gitu lah. Terus gue lama-lama gue mikir kayaknya asik juga. Ajarin gue dong 2-3 chord. Teman-teman gue udah bisa main beberapa chord kan main. Gue kepancing gitu, ya kan. Cuman
entah kenapa awal-awalnya tuh gue mencet CFG aja tuh nggak bunyi. Gue kesel. Anjing gitu ya. Ada 3 senar doang nih, semua senar lu pencet. Nggak apa. Kok kayaknya susah banget, sementara teman-teman gue udah bisa main berapa chord dan udah bisa apa iniin lagu lah. Iya, satu lagu lah ya. Mainin chordnya lah gitu ya kan. Kok gue nggak bisa, gue diketawain sama mereka. Lu udah ketuaan kali gitu kan, pas udah kuliah baru mulai main gitar kan dianggap agak telat ya. Iya, umur berapa dong? Ya udah Masih belasan. Tapi 19 masuk 20 lah. 20 ya, dikit lagi 20 lah ya. Yes. So tapi entah kenapa gitu gue walaupun awalnya diketawain gue nggak, maksudnya gue nggak mikir harus ada, maksudnya gue nggak percaya sama bakat soalnya. Oh gitu. I don't believe in talent gitu loh. Dan gue dari kecil otodidak bisa melukis. Jadi bahkan dianggap prodigy ya sama guru-guru di sekolah masa melukis. And gue pikir sama aja kali ya kan. Kalau melukis kan gue walaupun masih dari umur 4 tahun mulai melukis, gue ngulik ceritanya kan. Gue memang suka gue ngulik. Ya gue pikirnya gitar gitu juga kali, ngulik aja, nggak mikir ada bakat apa enggak. Yang penting lu suka dulu. Gue suka aja, nggak ada mikir apa karena denger siapa si Anu si ini. Kan biasanya gitaris tuh karena terinspirasi sama entah siapa, atau mungkin dari orang tua yang iniin dia bawa si anak ke les private lessons atau sekolah kursus musik something like that gitu. Kalau gue kayaknya asik aja sih, nggak ada not because I listen to ada band siapa, ngelihat gitaris mana yang main yang jadi bikin kepanjang supaya pengen kayak jadi, dia gitu. Kayak dia, nggak lebih sederhana. I just wanna play a few chords, ya iseng-iseng doang, that's it, udah nggak ada mikir. Sesimpel itu bang? Sesimpel itu mulainya di umur 20 kurang lah ya, kurang. Gue udah bisa melukis, rencananya memang mau lebih serius ke melukis, desain, paintings gitu-gitu kan. And gue kuliahnya fisika gitu kan, jadi ya kan, jadi emang nggak ada mikirin apa. Kalau melukis kan memang dari kecil ya, jadi kayak itu tinggal nerusin aja sambil gue kuliah kan. Gitu. Tinggal tambah lagi lah literasinya. Iya, gitu ya. Jadi dia kayak semacam yang nge-balance antara science and art kan, balance kan. Jadi kiri dan otak kanan gue balance. Seimbang. Ya. Gue memang hobi ilmu sains dari kecil. Gue kutu buku kelas berat gitu loh, yang sampai sekarang masih. Kalau lihat kutu buku tampang kayak gini, kutu buku. Yes. Kutu buku men. Saya nggak serius, benar. Jadi main gitar tuh kayak apa sih namanya tuh? Dia jadi kayak gua melukis, ada gitar, seru kan? Yeah. Sementara karena kalau lu kuliah physics, it's like banyak matematikanya gitu kan. Hitung-hitungan. Sains itu di satu sisi apa sih bahasanya tuh ya? Cara pikirnya itu agak lebih rigid. Kompleks maksudnya. Semi kaku. Oh iya, semi kaku lah dalam tanda kutip ya. Gitu. Jadi adanya kesenian itu tuh dia ngimbangin gitu aja. Penting juga berarti kalau lu kelasnya juga kalau bisa imbangin kesenian ya gitu. Yes, juga, ya. Kan soalnya jadi gue waktu itu pengen nyebur ke quantum physics gitu, theoretical physics kan, yang mana matematikanya tuh udah semi abstrak gitu. Udah nggak make sense sebenarnya dari segi bukan 1+1=2 gitu bukan ya? Nggak make sense sebenarnya dari segi nalar kita, kalau apalagi kalau lu ngikutin Newtonian physics gitu-gitulah. So gue mikir ini mirip kayak quantum physics tuh mirip kayak seni abstrak dari mana gitu loh, ya kan? Dimasukin ke sini gitu loh. Jadi apa bedanya sih sama seni beneran seni gitu loh, ya. Lagian menyenangkan aja gitu loh. Jadi tapi entah kenapa gue ingat banget tuh baru berapa bulan main masih hancur gitu loh. Gue mau beli electric gitar gitu loh, ya kan. Abang sepupu temen gue yang ngajarin gue tuh, buat apa sih? Bingung. Kayaknya asik. Nggak ada alasan apa-apa. Kayaknya asik, udah gitu aja. Sesimpel asik. Sesimpel itu aja. Ya kenapa nggak lu milih gitar akustik kayak yang lu lihat dah, atau kan lu yang pernah nyoba? Gue nggak bisa jawab kenapa ini itu gitu loh. Gue karena gue nggak ada alasan yang jelas, karena kayaknya asik aja. Dia aja nanya kenapa sih? Nggak tahu. Kayaknya seru aja. Sementara gue nggak tahu apa-apa tentang elektrik gitar, dia juga nggak. Dia juga nggak tahu. So
Jadi gue nabung kan betul kan. Tuh gue pikir oke, kali aja ada yang harganya masih masuk, paling agak ada apa ngerayu orang tua nambahin dikit misalnya kan. Jadi gue nanya merek brand apa, dia juga nggak tahu kan gitu loh. Wah mana tahu gue gitu loh ya kan. Terus seingat gue 2 mingguan gitu sebelum gue, jadi gue nebeng rumah teman gue mau pindah kan apartemen ya kan, nggak mau di rumah dia. And abang sepupu teman gue tuh bilang, nih yang gue tahu ada satu nih, nama brandnya Kramer Guitars. Nah Kramer ini gue tanya kenapa Kramer, ya gue belum pernah dengar kan, dia nulis ejaannya Kramer, Kramer, Kramer dia bilang gitu ya. Itu yang dipakai sama Van Halen gitu loh. Nah Van Halen waktu itu udah, gue masih tahu, gue ngerti music rock, nggak ngerti tapi metal, nggak ngerti, tapi Van Halen masih tahu lah. Jump kan meledak gila banget dulu, ya kan. Jadi gue masih tahu Van Halen gitu. So, oh gitu ya. Gue pikir artinya harusnya merek yang bagus dong kalau band gede kayak gitu makanya. Ya gue nggak ngerti dia gitaris apa. Ternyata Eddie Van Halen itu kan dewa gitar banget, kita salah satu pelopor besarnya dunia untuk gitar ya. Jadi kan nggak ada hubungannya sama itu, gue cuma Van Halen. Yang penting Van Halen-nya gitu ya. Ya terus akhirnya begitu gue ke toko, gue ngeliat wah harganya masih terjangkau. Gue ngerayu nyokap nambah dikit, dan nyokap pun awalnya bingung juga, ngapain kau beli electric guitar gitu ya. Ya iseng aja, hobi lah. Kau kan udah melukis ya. Ya hobi satu lagi aja. Nambah hobi. Iya. Nyokapnya gue bilang oke, kalau mami tambahin dikit nih karena nggak mahal ya. Jadi nyokap gue sih oke lah, masih nggak apa-apa. Jangan sampai kau gantung doang ya, ya kan di dinding atau apa ngumpulin debu gitu, itu doang. So awal-awalnya gue cuman mau iseng doang, dan ya karena gue janji ke nyokap ya, dia bukannya dukung gue main musik atau gimana, cuma maksudnya ya gue udah oke, dia nambahin uang tabungan gue. Ya jangan sampai cuma ngumpulin debu doang. Gitu sih. Buat apa lu beli kalau nggak lu pakai gitu kasar ya? Nggak tahu ternyata gue belok nyasar. Sampai sekarang nggak balik. Tapi buat tahu aja itu berarti bukan di Indonesia kan ya saat itu ya? Di Amerika ya? Ya gue lahir di Amerika dan di Hawaii tepatnya di Honolulu. Emang nggak pernah besar di Indonesia. Gue nggak besar di Indonesia gitu. Jadi nggak ada referensi musik Indonesia juga dulu kan. Nggak ada niat jadi musisi. Nggak ada sama sekali. Nggak kepikiran. Berarti alasan bener-bener cuman iseng aja pengen punya gitar elektrik gitu. Yep. Bener-bener sesimpel itu, Bang. Sesimpel itu. Gue mau jadi ilmuwan fisik. Itu. Kalau lu nggak ketemu gitar deh, ilmuwan fisik. Gue jadi ilmuwan fisik. Siapa tuh kira-kira tuh? Ya mungkin udah jadi profesor gue sekarang. Ya maksudnya bukan menyombong, maksudnya itulah rencananya kan. Nyampe apa nggak tahu. Nggak tahu gue, tapi rencananya itu. Kalau serius bisa. Soalnya bokap gue itu udah profesor in neuropsycholinguistics gitu ya kan, S2-nya 6 gitu ya kan. Nyokap gue juga udah level. Mereka itu udah nulis buku teks buat universitas di luar ya. Orang tua gue tuh udah kelas dekan gitu. Jadi logikanya adalah bukan mau niru ngikut orang tua, tapi iya itu udah sesuatu yang buat gue ya normal. Jadi kalau misalnya gue terusin sampai akhirnya jadi profesor tuh normal. Bukan bokap lu aja S2-nya ada 6. Ya lu 1 mah ya wajar gitu ya. Malah malu. Kalau cuma 1 doang S2. Jadi gue pernah jadi top student segala macam tuh nggak ngaruh sama orang tua gue. Nggak apa yang mau dibanggakan gitu. Emang harus. Belum bisa ngalahin gue juga loh gitu. Emang harus. Capek deh kan. Nggak ada guna ini. Jadi kalau sama orang tua gue tuh ada prestasi secara akademik nggak ada gunanya, nggak ngaruh. Percuma kalau gue I'm the top student gitu. Terus kau udah makan belum? Nggak ada gunanya. Ya wajar gitu aja gitu ya, wajar ya. Malah kalau lu nggak top student, lu kenapa gitu? Iya, dan mereka udah tahu kan kalau misalnya gue angka atau apanya tuh kurang atau gimana tuh karena gue males aja. Bukan karena nggak bisa ya. Karena udah ya maksudnya gue udah sekian kali buktiin kan. Gue ya bukan terkesan kayak nyombong kalau ngomong kayak gini, tapi I can do anytime I want gitu. Gue mau jadi top student, gue bisa melakukan itu kapanpun gue mau gitu. Jadi gue enggak, artinya orang tua gue udah tahu. Jadi yang mereka kesel itu adalah itu gitu.
Padahal lu bisa nih tapi lu nggak mau. Gitu. Kenapa lu nggak mau sih gitu loh? Kenapa sih kau gitu loh? Ya kan? Males pak gitu. Kesel, ribut mulu ya. Jadi seringkali tuh gue bisa bilang gue melakukan hal-hal konyol kayak gitu buat ngeselin orang tua gue aja. Oh gitu. Apa karena ngerasa kayaknya gue nggak bisa ngelain orang tua nih, gue nyari jalur beda gitu? Enggak, gue gini gue satu sisi berontak juga ya, karena dunia akademis tuh kadang-kadang ada norak-noraknya juga. Kayak apa tuh menurut tuh yang norak-norak di akademis tuh? Jadi gini, dunia kita lagi ngomong gitar apa akademis? Ya lu arahnya ke sono gimana? Bisa kalau mau ngomong masalah akademis bisa juga. Gini. Di sains itu bisa berkembang karena ada banyak terobosan, khususnya inovasi ataupun bisa dibilang renovasi ya, terhadap teori-teori dan paradigma atau hipotesa yang berlaku atau yang dianggap sebagai acuan atau patokan atau pegangan dalam bidang atau ilmu itu. Yang jadi masalah adalah kalau kita bicara mereka-mereka yang udah punya karir di dunia akademis, research dan sebagainya, apalagi mereka yang udah di industri gitu loh ya. Jadi itu tuh kesannya kayak ayat-ayat dalam kitab suci yang nggak boleh diapa-apain gitu loh. Sehingga apalagi ada kepentingan di situ ya kan. Sehingga mereka nih kayak sebuah ortodoksi yang menjaga apa namanya? Kawasan mereka atau kotak mereka, dan kadang-kadang cara mereka menjatuhkan orang lain punya teori baru atau berusaha mencari terobosan baru, atau anggap aja lah misalnya mengkritik gitu loh hipotesa atau teori yang ada gitu. Ya kan, sadis. Sedangkan mereka sendiri kalau bicara sejarah sains mengakui bahwa banyak terobosan dan teori yang mereka pertahankan mati-matian ini itu bisa ada justru karena orang-orang yang biasanya dianggap gila atau bukan gila ya, atau awalnya nggak diterima, ditolak. Unik zaman dia lah. Iya ya, misalnya selama 34 tahun si profesor ini malah sering dijatuhkan. Sampai akhirnya terbukti ternyata teori dia yang benar. Yang selama dipegang selama 100 tahun ini salah malah. Gitu loh ya kan. Things like that. Jadi gue sendiri ngerasain hal-hal tertentu waktu gue masih kuliah yang bikin gue jadi turn off gitu loh. Ngerti ya maksud gue? Ngerti. Istilahnya kayak kayaknya emang nggak mau gue jalan sini gitu. Iya, kayak misalnya lu dengan cewek yang bikin lu horny banget itu lo, begitu dia buka mulut bau pete atau gimana, lu langsung udah hilang sange lu otomatis lah, auto langsung turun ya. Atau hilang sange lu ya. Kan something like that gitu loh. Ngerti enggak? Ada kejadian yang bikin gua what the fuck gitu loh. Ngerti maksud gua? Tapi lu lulus, Bang, itu. Apa? Di fisika itu. Enggak, gua justru gara-gara gitar gua belok, gua psikologi gitu. Jadi US juga tuh. Jadi gua kuliah full time, gua kerja full time kan. Kalau lu ngambil physics, ya apalagi dengan banyak matematikanya, matematika tuh termasuk dia kayak ngulik gitar, lu harus latihan. Matematika tuh harus latihan. Nggak bisa lah. Nggak bisa cuman menghafal atau paham doang, harus latihan. Jadi kemarin ngitung-ngitung waktu, anjing, gimana mau lu gitar nih, gitu loh. Maksudnya ujung-ujungnya kalau misalnya nanti nyokap nanya kenapa gitarnya nggak pernah dimainin misalnya kan, alasan gue adalah gue kuliah full time, gue kerja full time gitu. Jadi nyokap gue pasti, kau udah bisa melukis gitu ya kan, ngapain lu maksain beli gitar, udah tahu lu kerja full time, kuliah full time, dan nggak ada waktu buat belajar gitar gitu. Terus lu beli gitar tuh alasannya itu gitu. Ya, gimana sih gitu loh. Terus gue udah mulai makin suka kan gitu loh. Jadi gue ngerasa entah kenapa ya, kayaknya emang takdir, men. Emang takdir yang bawa lu kesini lah. Emang takdir gue bukan harus jadi gitaris. Memang takdir gue memang ke situ lah arahnya, main gitar. Jadi gue nggak pernah nganggap diri gue, oh I'm a musician man, I mean, so, abang seorang musisi, gue sering kali Kenapa tuh? Nggak juga soalnya. Ya kan, oke, gue gitaris, iya sih gitu loh, gue main gitar gitu ya kan. It's a hobby, man, gitu loh. It's a hobby yang serius gitu, bagian dari hidup gue nggak nganggap itu profesi misalnya. Berarti lu anggapnya itu apa kalau gitar? Just passion? Bukan, itu ada bagian dari identitas gue, bukan profesi gue. Jati diri kan? Iya. Identitas, iya. Ya. Jadi gue ngerasa kayak kepanggil ke sana, entah apa gitu, ada hal yang gue dapet di situ yang nggak gue dapet dari melukis dan sebagainya. Itu dua-duanya ekspresi, tapi beda, men. Ini tuh ada yang kayak lebih
kepanggil roh dan jiwa gue, bukan di sini enggak ya. Iya. Tapi beda. Cuman kasarnya lebih kuatnya gitu ya. Lebih kuatnya atau lebih banyak panggilnya. Lebih kelihatan aslinya lah, anggap aja kayak gitu ya. So karena menyadari bahwa gue nggak mungkin berhenti kuliah, bukan karena takut sama orang tua, gue emang mau kuliah bukan karena disuruh, bukan karena dipaksa. Terus kedua, gue nggak mungkin bekerja mau makan apa. Gue bukan orang kaya yang nih $5.000 sebulan dikasih sama orang tua kayak banyak anak-anak Indonesia di sana ya gitu loh ya kan. Gitu. Pada era itu sampai sekarang juga masih kayak gitu. Dan kalau gue nggak harus kerja kalau gue. Dari umur gue kelar high school ya dibawa ke McDonald's sama nyokap buat nyari kerja kan gitu loh. So nggak mungkin berhenti kerja gitu loh. Caranya adalah kalau kerja full time nggak bisa lu kurangin part time. Kalau kuliah gue part timein anjing kan, kapan kelarnya kan gitu kan. Gue males banget, gue harus pindah bidang dah gitu aja. Jadi gue nyari bidang lain. Apa nih kira-kira, gue nyari sains yang masih gue bisa suka. Gue coba dong dari 5 mata kuliah gue ambil semester itu, satunya gue coba psikologi. Kebetulan padahal gue biasanya kalau ke kampus itu kan tidur gue, makanya belajar. Jadi pertama kali gue mulai pakai kacamata hitam ini, selain dari lebih cool gitu loh ya kan, adalah lu jadi nggak ngeliat mata gue lagi melek atau tidur gitu loh. Gitu. Alasan utama ya. Yes. Jadi gue tidur terus di kelas gitu loh. Nah, psikologi itu waktu itu gue ternyata jadi mahasiswa pertama dalam sejarah Department of Psychology di University of Hawaii at Manoa, itu sekolah universitas negeri ya, bukan swasta, yang bisa dapat perfect score untuk ujian semesternya. Perfect score itu hanya 100%. Jadi gue lagi tidur nih kan, pas kertas ujiannya dibalikin lagi, masih ada 120 orang mahasiswa gitu di kelas itu kan. Gue sengaja paling belakang kan, supaya bisa tidur kan. Dan gurunya pun udah males gitu. Ya biarin aja. Nggak, tidur aja lu terus gitu ya kan. Gue lagi tidur, kertasnya dibalikin, pas lagi kayak gini kan gue intip lah dikit lah. Gue asa bodoh lah, gue intip dikit. 100% men gue tidur lagi. Terus gue seneng juga belajar lu, dapat 100%. Enggak, biasa aja ya? Terus gurunya pas tahun gurunya tuh yang bilang, dosennya, profesornya itu bilang, ini pertama kali dalam sejarah Department of Psychology di universitas ini ada yang bisa 100%, ajaib. Semua orang tepuk tangan, heboh kan, apalagi yang di depan-depan yang rajin-rajin kan, anak-anak yang top studentnya itu, wah siapa nih gitu loh ya kan. Terus nama gue dipanggil Mr. Ezra Simanjuntak, please Ezra Simon Juntak, please stand up. Ezra Simon Juntak gitu ya. Gue ada lagi tidur anjing gitu ya. Aduh, gue berdiri dengan malis gitu ya kan. Semuanya tepuk tangan, wow, ya kan? Gue bangga banget nih terjadi di kelas saya soalnya ya kan. Gue shit gitu ya. Terus gue tidur suruh bangun. Iya. Terus gue duduk lagi kan. Semua orang nyalamin gue ya kan. You must be a genius, anjing. Berapa IQ lu gitu. Nggak tahu, nggak pernah gue tes gitu. Ya, gue apa sih biasa aja dong gitu loh ya. Terus apa sih namanya? Nah, terus berarti lu kapan tuh belajar gitar ya, Bang? Enggak dengar dulu nih, biarin gue kelarin dulu ceritanya. Nah di Amerika tuh kalau misalnya lu mau pindah jurusan atau apa tuh kan harus ada surat rekomendasi dari profesor, dekan atau apalah. Tanpa itu agak susah mereka mempertimbangkan, biasanya nggak dikasih. Sementara di sana tuh lu nggak bisa nyogok kayak di sini, men. You know what I mean? Gitu loh, ya kan? So gue udah mikir tuh gimana caranya, kalaupun gue ketemu bidang yang menurut gue cocok buat gue pindah dari fisika gitu loh ya kan, masih ada proses yang harus gue iniin kan. Nah pas kelas itu bubar, gue dipanggil sama dosennya yang seneng banget gue nilai sempurna di ujian semester. Terus dia ngelihat ininya kan, ada data mahasiswanya. Saya, kamu nih fisika, ngapain ngambil psikologi gitu. Gue bilang iseng. Iseng lagi. Iseng aja bisa 100% gitu ya kan. Bla 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 segala macam. Gue gitu ya kan. Saya pengen kamu pindah jurusan dari fisika ke psikologi. Saya akan tanda tangan surat rekomendasinya sekarang kalau kamu mau. Dalam hati gue, anjing ngomong seproses lagi kan. Gue bukannya belum tahu juga bakal suka banget, tapi karena dia ngomong kayak gitu langsung solusi depan muka gue langsung bilang oke, deal.
Karena emang tujuan lu ngindari Karena fisika dulu ya. emang harus gue mau memang nyari solusinya supaya pindah bidang gitu loh, ngerti maksud gue. Baru gue akan ada sedikit waktu untuk bisa gue ngulik gitar gitu sih. Jadi motivasi pindah bidang tuh supaya ada waktu buat ngulik gitar. Bukan karena mau jadi musisi, mau jadi gitaris, nggak ada hubungannya. Berarti inti awal lu itu cuman pengen main gitar. Pengen main gitar aja, gue suka aja, that's it. Sampai pindah bidang gitu. Berarti lagu pertama yang lu mainin apa? Waktu masih gitar kopong, gitar akustik itu, gue nggak ingat yang pertama apa, tapi yang gue ingat banget awal-awal banget tuh La Bamba versi Los Lobos. Karena ada film layar lebarnya tuh. Jadi itu kisah kayak biopik gitu ya, kisah dari salah satu pionir rock and roll music, Richie Valens namanya. Itu di era Elvis awal pertama nongol, Buddy Holly, era 3-4 tahun pertama rock and roll itu menjadi genre besar awal-awalnya gitu loh. Nah, Richie Valens ini ada keturunan Meksikonya, dia meninggal dunia kenapa sama Buddy Holly segala legend-legendnya rock and roll dunia ya. Kecelakaan pesawat. Nah, lagunya yang gede banget di situ tuh La Bamba judulnya. Nah, dibikin versi sama band dari Meksiko, Los Lobos nama bandnya. Gue suka banget ya, deng 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 3 chord doang CFG. Sama kayak lagu Twist and Shout-nya The Beatles, 3 chord juga. Jadi 3 chord doang kan, itu aja nggak lancar kan. Deng 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 deng. Begitu gue bisa, gue seneng banget, ada rasa Kepuasan bukan tersendiri. bangga sih, rasa seneng gue gitu kan. Jadi yang gue paling ingat bangetnya itu lagu itu. Yang lain-lainnya kan ya lagu-lagu yang 3-4 chord doang, lagu The Beatles. Gue band favorit sepanjang masa gue tuh The Beatles. Itu sebelum lu beli elektrik gitar. Sebelum gue beli elektrik gitar. Gue dan nggak tahu apa hubungannya juga The Beatles sama elektrik gitar. Gue masih nggak paham. Gue nggak nge George Harrison tuh main elektrik gitar kan. Sama sekali nggak ngeh gue. Segitu buta dan lugunya gitu. Gue malah pas gue beli itu gue nggak tahu. Ini elektrik gitar, lu harus beli ampli. Gue nggak tahu ampli itu apa. Nah, terus berarti selama berapa lama tuh lu mainin? Enggak. Jadi gue baru beli nih. Baru 2-3 minggu. Gue pindah dari gue dapat apartemen baru. Ada 3 kamar, satu kamar tuh sharing 2 orang. Yeah. Jadi sewanya jadi lebih murah. So takdir ya menurut gua ya. Begitu gua masuk ke kamar yang bakal sharing berdua nih, si anaknya tuh lagi entah di mana, gua belum pulang kan. Tuh gua masuk naruh barang-barang gua sama gitar gua ngeliat ada gitar dia dipajang di situ, elektrik gitar Fender Strat. Nah, ya masih ada karena dia udah meninggal ya, masih ada sama gua gitar. Gua ngeliat, wah ada gitar di sini kan. Jadi gua sekamar sama anak main gitar juga. Kan ada ampli ada apa, gue nggak tahu itu apa kan. Waktu dia balik malamnya ngobrol, dia senang dong. Oh, you play di gitar? Enggak, gue baru belajar. Malu gue, kan dia ngeliat dong gitar gue Kramer warna merah. Dia, anjing keren gitar lu. Sengaja main Van Halen nih gitu ya. Gitu ya. But I don't know anything gitu loh ya kan. Terus apa ya waktu itu dia nanya. Gue lupa apa ini nanya, tapi gue nanya balik tuh gue apa? Itu gitarnya gue nggak ngerti merek apa kan gitu loh. Terus gue nanya itu apa, dia kayak ada satu, waktu itu gue nggak, what is this big black box gitu loh. Black box. Terus dia ngeliat gue, lu nggak tahu ini apa gitu. I don't know what this is man gitu loh. This is a guitar amplifier, dia bilang gitu. Terus gue nanya, itu buat apa? Dia ngeliat gue melongo gitu. Lu punya elektrik gitar, lu nggak tahu gitar amplifier apa? Nggak tahu gue. Supaya apa? Bro, lu beli elektrik gitar lu colok dulu baru bisa bunyi. Maksudnya gimana gitu loh ya kan? Dia ambil gitarnya, pakai apa? Dia belum pakai efek waktu dia colok, di gini, jreng. Gua, wow. Norak banget dia ngeliat gue lu norak. Mukanya lu norak banget. Jadi gua baru tahu, pantesan bunyinya nggak ini itu kayak kita kopong yang jreng gitu ya kan? Ternyata harus dicolok ampli. Berarti berapa lama tuh lu main elektrik gitar nggak pakai ampli? Iya, baru 2 minggu. Perasaan Kan lu apa? Gua baru beli. Iya, tapi seenggaknya pasti kan karena baru ya, seenggaknya lu suka Iya, main. gue rasa aneh kenapa bunyinya begitu, nggak kayak gitar akustik. Enggak, tapi lu enggak protes kan ke Nggak toko? kepikiran, gue nggak kepikiran segitu polosnya, segitu gobloknya, gue nggak kepikiran sama sekali. Gue cuman, mungkin gini kali. Bego sih sumpah. Padahal lu protes ke toko, bang kok nggak bunyi gitu ya? Ada, nggak tahu apa-apa, segitu nggak taunya gitu loh. Jadi pas digituin dia, you know. Terus ada kayak distortion pedal mobil-mobilan ya. Gue nggak tahu Stormbox itu apaan. Nah, terus ini apa? Dia ngeliat gue,
this is a Stombox man for distortion. Apaan tuh? Lah, gitar ampli aja gua nggak tahu apalagi ini. Gua bilang gitu. Yang gede aja nggak tahu, yang kecil ya. Apalagi itu ya kan. Terus dia ambil kabel satu lagi, dia colok, terus dia mainin chord open E, I, open E. Jeng, dia main kayak gitu. Gua langsung anjing, keren banget. Terus wah norak banget lu. Yang lain seneng agak bete berarti dia ya. Asli gila men, itu pertama kali di depan muka gua, soalnya kaget gua. Holy shit gitu loh, ngerti maksud gua ya kan. Ini yang kayak gua denger di rekaman itu ternyata. Iya. Wow gitu loh ya kan. Terus dia mainin riffnya Crazy Train Ozzy Osbourne. Yang gua nggak tahu siapa Ozzy Osbourne kan, gua nggak ngerti apa-apa tentang. Jadi gua dan gua kan langsung anjing keren banget gitu. What the fuck is that? Dia berhenti. Come on dude, dia bilang. Lu nggak tahu ini apa? Nggak tahu, gua belum pernah dengar. Wah lu gila lu gitu loh ya kan. Apa? Ini Crazy Train, Ozzy Osbourne siapa men? Stres dia. Wah lu tinggal di gua mana men? Dia bilang gitu ya. Tapi itu maksud gua, jadi itu apa ya, kayak takdir kan. Gua nggak tahu apa-apa. Ya. Roommate pertama gua main gitar juga. Dia yang awal bukain pintu itulah. Yang sebelumnya kan gitar kokong. A, C, F, G, A minor, D gitu kan. That's it. Ya, gitu. Jadi ya sebelumnya gue balik belakang bener, berarti itu temen atau sepupu teman lu itu juga nggak tahu kalau elektrik harus dicolok ampli, makanya gue nggak tahu dia tahu apa enggak ya. Karena waktu gue tanya lu rekomend brand apa, dia nggak tahu kan. Nah dia kebetulan ngelihat di majalah aja ya, di Van Halen. Oh ini apa nih Van Halen kan, Kramer. Nah, dia bilang ada tuh yang gue lihat. Kenapa Van Halen pakai itu? Oke gitu loh. Ya, bisa aja. Jadi dia tahu, cuman dia nggak kepikiran. Gue mungkin nggak tahu atau kepikiran Zra lu harus beli ini sama ini gitu. I didn't know. Dan waktu di tokonya dia nggak nanya lu beli ampli apa nggak, dia nggak bilang gitu loh. Ya. Sama juga salesnya nggak nawarin, nggak sekalian amplinya gitu, nggak nawarin gitu ya. Gue yakin dia berpikir, gue nggak tahu apa yang dipikirin. Pokoknya dia nggak nawarin aja. Dia nggak nawarin aja. Terus tapi, itu bener kan masih yang kayak musik-musik. Terus yang bikin lu jadi bisa secepat ini bang main gitar tuh apa bang? Yang bikin, jadi awalnya tuh sebelum gua main gitar tuh kebetulan ada lagi naik mobil sama teman gua nyetir, dia bilang nih gua dikirim album kaset waktu itu masih entah siapa namanya yang gua nggak bisa sebut gitu loh ya kan. Keren banget Isra, dengerin. Nah sepanjang nongkrong bareng sama dia gua dengerin, gua suka isian gitarnya yang gua nggak ngerti waktu itu isian gitar apaan, karena kayak classical music. Gua suka classical music soalnya. Gua suka dengerin Paganini, Vivaldi, Johann Sebastian Bach. Antara dengerin musik top 40, The Beatles gitu-gitu lah. Gue masih suka lah, itu kena di hati gue. Jadi si gitaris ini style mainnya tuh klasikal banget gitu loh ya kan. So waktu gue temen roommate gue tuh bilang, dia coba ngajarin gue nggak ngerti, dia nggak ngerti juga, dia otodidak. Gue beli buku nih, gue beli buku $15 sih, ya. Cuman waktu itu anjing $15 mahal ya. Iyalah tahun segitu. Gue baca nggak paham, gue minta tolong dia jelasin, dia juga nggak paham. Terus gue mikir, padahal gue kutu buku kok nggak paham ya, apa gue bego apa gimana, ngerti maksud gue kan. Anjing rugi gue nih, bego, ngerti kan. So sebulan 2 bulan dia juga udah nggak tahu mau ngajarin apa. Dia ya chord diajarin. Terus skill pentatonik pertama waktu itu gue nggak ngerti megang pick, jadi cuman jempol gue deng norak lah pokoknya. Yang penting bisa kepegang lah ya. Ya deng nggak bener juga, tapi itu yang gue cuma tahu ini. Tapi lu udah bisa main blues segala macam kan. Gue selalu anjing gitu loh ya kan. Cuman dia bingung gimana ngajarinnya. Akhirnya gue ingat banget tuh Januari Februari itu gue paling cuma bisa 3 chord. Maret April pentatonik A minor pentatoniknya tuh gue cuma bisa main begini, turun teng doang kayak gitu ya kan. Sama sekali belum bisa inilah, apalagi main lead ya, sama sekali nggak bisa. Gue usahakan, gue beli buku tuh, dia nggak ngerti, gue ngerti, sama-sama kayak orang bego ya kan. Akhirnya dia bilang gini aja gitu loh, lu kayaknya niat nih gitu loh kan, pengen belajar. I can't teach you, gue cuma bisa main doang. I think lu harus private lessons. Terus dalam hati gue, kapan ada waktunya ya. Itulah salah satu ya pemicu kecil itu. Akhirnya gue pindah bidang dari fisik ke psikologi. Di summer bulan Juni Juli gue les
private lessons, dapat guru, rambutnya udah sepantat gitu ya. Gua waktu itu baru mulai gondrongin ya, kayak lu lah segini nih. Masih nanggung ya, masih gini lah. Dia udah sepantat gini kan, jago banget, kidal gitu. Jadi pertama gua ke tokonya tuh, rambutnya ketutup semua nih kan, ngeri kali gitu kan, main kidal, mainnya gila banget gitu loh. Tapi gua masih nggak paham kan, gua cuman melongo aja di situ ngeliat. Setelah 5 menit gitu aja, rambutnya kayak gini lah ya kan. Tuh dia gini. Yes, what do you want? Anjing, gua terintimidasi, men. Nggak kayak gini ya. I heard that you teach private lessons, man. Gue bilang gitu. Oh, yeah. Go to the front, talk to the manager. Tuh dia latihan lagi, anjing. Nggak sopan banget kayak kalau di Indonesia, nggak mungkin kayak gitu. Iya mas, jadi kalau di Indonesia langsung ngarahin ya. Wah, di sini kan, dia ternyata dia udah rockstar ya. Wah, gua nggak tahu kan waktu itu ya kan. Temannya Matty Friedman dia, men. Matty Friedman gitaris Megadeth. Anyways, jadi gua daftar. Akhirnya les pertama gua bener-bener kayak orang tolol banget kan. Kenapa tuh? Karena ini private lessons. Gua masih nggak paham itu tuh beda dengan music course. Private lessons tuh lebih ke sesuai dengan apa yang lu mau. Lu pengen belajar apa, itulah yang diajarin. Kalau nggak, lu kursus musik aja gitu loh ya kan. Gua masih nggak paham itu gitu. Dan anyways, jadi so what do you wanna learn gitu loh. Terus gua duduk, lu kan gurunya. Lu yang ngasih tahu gua harus belajar apa. Dia bingung. Hah? What do you wanna learn? What do you wanna know gitu loh. I don't know what I'm supposed to learn. Lu yang harus ngasih tahu gua harus belajar. Dia makin dia bingung lagi. Dude, ya. Dia nanya lagi ke gua. Gua balikin lagi. Enggak. Gua di sini deh. Karena gua nggak tahu. Lu yang harus ngasih tahu gua. Bingung dia. Dia bingung, gua juga bingung. Gua bahkan nggak tahu harus nanya apa gitu maksud gua. Apa yang mau dipelajari nggak tahu ya? Nah, di situ lain aja lah. Dude, ini private lessons. So, you wanna learn solo, a style, whatever gitu. Terserah lu gitu loh. This is not a music course. Music course beda, ada kurikulum gini. Oh, okay. So what do you wanna learn? I don't fucking know, man gitu loh. Itu dia, setengah jam tuh mahal banget. Setengah jam tuh 400-500 ribu, man, setengah jam. Lumayan lah zaman itu ya, apalagi ya. Berasa kan dalam hati gua, anjing, gua udah 20 menit duduk sini muter-muter. Gua nggak belajar apa-apa. What the fuck gitu ya kan. Akhirnya dia bilang gini aja, hari ini it's free, alright? Tell me, lu suka apa sih gitu loh? Ada yang lu ini nggak gitu loh? Bayangan lah, biar gua paham gitu loh ya kan? Lah gitu ya. Gua ada bingung waktu itu. Bukannya malah mikirin The Beatles atau gimana gitu loh. Gua bilang ada satu album yang gua suka banget sebelum gua belajar main gitar. Ya, gua nggak ngerti nyebut nama ininya, bandnya atau apa. Gua bilang. Gua balik. Ya udah bawa aja kasetnya, albumnya sini biar gua lihat, gua denger. So, seminggu kemudian gue datang lagi, gue bawa, dia ngeliat, dia langsung ketawa. Ini bukan band, ini gitaris dari Swedia. Ini nyebutnya Yngwie Malmsteen katanya gitu. Trilogy Opus Suite, album trilogy. So, lu pengen belajar main kayak gini, bukan masalah belajar main kayak gini. Lu nanya kan gue sukanya apa, itu gue suka. Dia ketawa ya, oke, kayak gini. Kita belajar dari basic banget aja ya. Oke. Yang penting belajar dulu ya. Terus dia nanya lagi dikit ya biar ada bayangan. Ternyata gue nol parah. Led Zeppelin nggak tahu siapa, Eric Clapton nggak tahu siapa. Dia sampai geleng-geleng kepala. Sama kayak teman gue tuh, dia nanya, lu tinggal di gua mana? Jadi dia bikin daftar tuh ya, 25 apa 30 album yang harus wajib gue denger. Dari situlah langkah pertama awal gue mulai mengerti rock sampai ke metal. Gue beli itu semua albumnya, gue dengerin. Awalnya kan agak rada aneh tapi asik ya. Ngerti maksud gue? Ini apa yang gue dengerin? Gak paham secara nggak langsung yang bikin lu terjun ke dunia rock, guru privat lu ini? Iya, karena disuruh beli album-album itu supaya ada referensi aja. Dia bilang bukan berarti lu harus suka, tapi just lu tinggal di gua mana? Gue bingung, dia bilang gitu. Gue bingung. Gue gak gini, gue cuma dengerin top 40 apa yang di radio, top 10 aja gue. Yang diputar sama Madonna, apa Duran semua gue suka, gue bilang. Top 10, top 20 itu gue suka. Ya. Jadi gue di dunia mainstream orang awam nggak ada referensi ke sana tuh, dia bingung tuh ya kan, ya minimalnya lu dengerin dulu deh gitu loh. Nah, jadi gue beli, gue dengerin, and disitulah awal mulanya dia iniin gue. Itu bulan jadi gue cuma 2,5 bulan doang, karena mahal, nggak sanggup gue ngurusin. Jadi Juni, Juli, Agustus pertengahan gue udah kelar nih kan. Jadi ingat yang gue bilang tadi, Januari, Februari, Maret tuh masih baru 3-4 chord gimana. Nah, tapi
setelah itu Agustus September ke Oktobernya gue ada lompatan yang menurut gue itulah yang benar-benar kalau misalnya nih jalannya dia mulai ke sana nih, entah kenapa kan tiba-tiba benar-benar Langsung. benar-benar melesat. Adalah karena dari antara Agustus pertengahan gue mulai, artinya ini Agustus pertengahan ya hampir. Iya. Gila men. Berarti udah tahun Udah berapa nih, Bang? takdir nih gue duduk sini Agustus, karena bulan Agustus. Iya. Bulan Agustus. Gue berhenti lesnya itu dari bulan Agustus, September, Oktober itu gue ngasih diri gue deadline yang nggak masuk akal. Apa tuh? Karena keluguan dan ketololan kegoblokan gue itu, gue punya deadline itu. Kalau gue lebih ngerti tentang musik atau gimana, nggak bakal mungkin gue punya deadline itu. Jadi ada beberapa solo yang maksudnya si guru gue itu Frank Polino namanya, adalah untuk referensi apa buat gue pelajari aja, bukan untuk bisa dimainin sekarang atau kapan gitu maksud gue. Jadi cuman dia nggak pernah inin gue ini susah banget Zra bla bla, dia nggak ngomong kayak gitu sama gue. Nggak pernah nakut-nakutin lah ya? Dia nggak pernah nakutin, dia nggak pernah sugestiin gue ini butuh waktu sekian tahun dan sebagainya gitu loh. Jadi dia kasih untuk referensi doang sebenarnya. Kan lu suka nih, nah gue transcribe ke lu beberapa solonya Yngwie Malmsteen ya, lu dengerin dulu gitu loh ya kan. Dan gue bilang wah gue suka banget, boleh deh. Nah dia tuliskan satu setengah lembar halaman gitu kan. And entah kenapa gue bilang sama gue kalau November nggak bisa nih gue gantung gitar dan serah deh nyokap gue mau marah apa gimana nanti. Maksud gue kan nggak, lu harus ingat ya berapa bulan yang lalu gue main 3 chord aja masih susah, masih belum lancar kan. But di bulan November itu gue bisa bawain lagu solo Malmsteen sesuai dengan kasetnya. Semua lagunya? Enggak, beberapa solo itu. Dan itu adalah solo-solo dia yang susah. Yang ternyata yang susah. Solo trilogy Opus Suite and kayak Rising Force dan sebagainya gue bisa. Itu adalah termasuk signature-nya Yngwie Malmsteen yang dianggap ya kalau lu bisa main kayak gitu lu udah super jago lah. Ya. Jadi ada lompatan dalam hanya 2 bulan doang. Dan berarti nggak sampai setahun tuh lu belajar? Nggak sampai. Kan gue baru les private-nya Juli pertengahan Agustus, 2,5 bulan doang. Ya maksudnya dari lu beli gitar aja nggak nyampe setahun tuh kan? Nggak nyampe setahun, 8 bulan, 9 bulan. Segituan lah ya. 9-10 bulan yes. Jadi loncatan itu, dan itu bikin kaget semua orang di toko itu sebenarnya. Yang tahu gue separah apa, jadi gue itu jadi bahan bercandaan gitu. Bukan dibully sih, bahan bercandaan. Gila nih, gue baru pertama kali ketemu orang yang Led Zeppelin nggak tahu siapa. Jimi Hendrix dia nggak tahu nih, geblek nih orang gitu loh ya kan. And it was funny for them gitu loh. Jadi tapi mereka senang karena mereka ngelihat bahwa gue selugu-lugunya gue memang apa sih? Gue emang pengen belajar. Jadi gue nggak tahu malu gitu loh. Ngerti maksud gue? Bodo amat lo mau ketahuin gue. Fuck that. Gue nggak sok cool gitu loh. Orang Amerika banyak sok cool gitu kan. So mereka malah ngedukung gue. Dude sini. Misalnya ada Chris Batista, dia tulisin gue solo, ini lu pelajarin gitu-gitu dah. Malah jadi banyak PR dari orang lo gitu. Maksudnya mereka seneng aja ngelihat antusiasme gue kan. Tapi jadi mereka kaget ketika gue mulai bisa, like, holy fuck man gitu loh ya kan. Jadi mereka tuh yang awalnya bikin, dude, guru gue tuh, lu harus serius main gitar deh kayaknya. Karena gue belum pernah ngeliat orang belajar cepat lu. Gue nggak tahu kan apa yang gue lakukan itu tuh mustahil. Kan gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Jadi gue bukan ngerasa gue hebat apa gimana, cuman mereka semua bilang anjing gitu loh. Terus ada beberapa temen gue yang lain, salah satunya yang gue cerita yang ngetawain gue tuh, dia sama sepupunya berdua. Yang mereka ingat gue waktu bulan Januari ini kan masih belum ya kan? Nggak bunyi lah, gatornya nggak bunyi gitu kan. Bulan 12 itu ketemu lagi sama mereka kan, jadi ada hampir setahun nggak ketemu kan. And gue panggil sini, gue setel kasetnya. Yngwie Malmsteen gue rewind, zamannya masih harus di rewind ya, bedanya zaman sekarang yang tinggal digeser pakai mouse gitu ya kan. Yang kalau nggak tahu masih tip tuh. Masih di gulung. Kaset digulung gitu. Anyways, gue mainin tuh solo barengan. Temen gue tuh kagetnya tuh sampai kayak gitu. Kaget and takut. Kenapa takut? Beneran takut, bukan takut yang enggak, takut. Dia panggil sepupunya yang juga tahu, yang juga ikut ngetawain gue awal-awalnya. Sini. Kenapa sih? Lu lihat ya Zra, coba sekali lagi Zra. Gue rewind lagi, gue main bareng lagi. Dua-duanya, holy shit gitu. Jadi gue dituduh sama mereka melakukan the deal with the devil kan. The deal with the devil. Gue menjual
jiwa atau roh gua ke iblis. Iblis. Supaya dapat ilmu bisa main gitar secepat itu dalam waktu dan mereka bukan bercanda tuh. Karena emang era itu juga mereka bukan bercanda waktu ngomong kayak gitu. Jadi selama 2 minggu tuh mereka takut ngomong sama gue. Gue bilang anjing lu, gue latihan ngentot, gue bilang kayak gitu ya. Ngerti maksud gue? Dia apa sih masuk lu gitu? Nggak, karena gue masih nggak paham apa yang gue lakukan itu it's anomali. Atau istilahnya udah high level lah. Anomali buat orang. Apalagi yang tahu gue kapan mulai main gitar nih, kok tiba-tiba udah bisa main kayak gitu, orang kaget sekaget-kagetnya, semua orang kaget. Dan jadi gue tuh didorong untuk ke situ tuh sama semua orang. Lu harus jadi. Lu ada satu teman gue yang dia kayak stalking gue selama setahun. Gue kerja di restoran, dia datang tuh setiap minggu. Gue lagi misalnya jadi gue kerjanya jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Gue pulang, and then paling 2-3 jam tidur, harus kuliah kan. Gitu aja hampir setiap hari kan. Jadi kalau nggak ke restoran gue pas gue kerja, pagi-pagi misalnya dia mau kuliah jam 7 dan 8, dia sengaja tuh bangun lebih awal, karena dia tahu gue sarapan di mana, nyamperin gue. Yang dia omongin selama setahun tadi, lu harus jadi gitaris, Ra. Karena dia bilang gue udah bertahun-tahun loh, ya kan, setengah mati. Jadi dia awal pertama kenal sama gue, dia kaget banget waktu dia nanya, lu udah berapa tahun main gitar? Termasuk bulan kemarin ya, baru sekian bulan. Anjing gitu ya. Nggak mungkin, nggak percaya awalnya. Setelah dia udah kenal gue 2-3 bulan, baru dia percaya bahwa gue tuh nggak bohong. Karena dia udah kenal juga teman gue yang lain yang bilang emang gila, gue saksi soalnya gitu. Oh ini anak lu gitu. So akhirnya dia memutuskan bahwa dia nggak bisa terima Tuhan ngasih itu ke gue dan bukan ke dia. Kalau ternyata buat gue main-main doang. Kasarnya iri tapi positif lah ya. Positif, gue nggak bisa terima, Zra. Orang kayak lu dikasih gitu aja, entah kenapa. Sementara lu main-main doang, iseng. Sementara gue serius ngulik. Ngulik, belajar. Jadi dia udah sekian tahun main gitar, dan untuk ngulik-ngulik shredding dan sebagainya kayak yang dia Yngwie Malmsteen, Steve Vai dan sebagainya itu emang susah kan. Jadi butuh waktu lama dan nggak semua orang juga bisa kan. It's not easy gitu soalnya. Jadi ketika dia ketemu sama gue yang baru berapa bulan udah megang gitar udah bisa, otaknya agak rada ngerijek gitu loh. Nggak nerima lah. Nggak nerima. Jadi dia akhirnya dia jadiin misu sama dia untuk supaya gua mau serius main gitar gitu. Selama setahun sebelum dia cabut dari Hawaii, setiap minggu berapa hari itu pasti dia nyamperin gua untuk ngomongin itu doang. Gua sampai males. Come on man, gua nggak akan nyerah, dia bilang. Gua nggak akan pulang ya dari Hawaii, ya nggak akan cabut dari sini sampai lu bilang iya. Gitu. Tapi beneran, lu sampai bilang iya atau iya, gue bilang iya. Gue bilang iya. Kan bukan cuma dia ya. Iya, banyak lah. Bukan cuma dia gitu, tapi pengaruh dia terhadap keputusan gue bukan mau jadi musisi juga, tapi seriusin main gitar gitu. Iya, bukan musisi. Itu gede banget. Gue nggak mikir untuk jadi musisi, tapi diseriusin gitu. Gitu. Entah mau itu band atau solo. Intinya maksudnya dia itu adalah make this your lifetime passion, bukan cuma iseng doang terus kemudian lu iniin. Gue udah main gitar lagi, dia pasti marah banget, anjing lu gimana sih lu kan. Ngerti gak maksud gue? Ya kasarnya kalau orang bener ngomel, lu udah dikasih bakat gini-gini gak bersyukur gitu lah ya. Ngomelnya mungkin kayak it's not fair, dia bilang. Kalau Tuhan ngasih ini ke lu gitu, not to me yang menjaga passion ini bertahun-tahun gitu, nggak bisa-bisa juga gitu loh. And then lu sia-siakan gitu aja, and then tahun depan atau kapan lu udah jarang main gitar atau nggak nerusin lagi. Gimana, Zra? Lu artinya sama aja nggak ngehargain, dia bukan ngomong masalah bakat, lu nggak ngehargain this gift dari Tuhan gitu. Gue tuh asli gue jadi mikir karena tiap minggu ya, jadi tiap minggu jadi gue pikirin. True story man, true story. So bukan actually it's not because gue berpikir begini dan begitu, artinya path gue jadi musisi begini, nggak ada sama sekali. Ngalir gitu aja. Dan pujian orang atau apa yang dibilang sama guru gua itu dan teman-teman musisi profesional yang terhadap gua waktu itu tuh, gua baru paham kemudiannya nanti sekian tahun kemudian setelah gua udah lama di musik, jadi gua udah lebih banyak ngelihat, jadi gua baru tahu pantesan dulu kayak gitu. Dan gua mulainya kan di Amerika ya, bukan di sini. Jadi di sana kan lebih kejam. Lebih kacau lah persaingannya ya. Wah ya, ngeri men di sana men.
gitu. Berarti mungkin tuh Bang apa tuh Bang? Kalau lu udah ya kita bilang lah skillnya separah itu sampai temen lu aja stalking lu gitu, nyuruh lu jadi serius. Kenapa lu milih di Indonesia? Oh itulah, panjang ceritanya men. Panjang. Part 3 kayaknya nih, part 3 aja, Iya, part 2. part 3, part 4. Panjang ceritanya. Pendeknya gini, kenapa gua akhirnya jadi ke Indonesia? Awalnya tuh adalah majalahnya minta mau wawancara gua, gitu loh. Majalah Indonesia. Oh, Hai Indonesia. Majalah Indonesia. Mereka taunya dari ada mahasiswa di sana yang ngelihat gua main di Rock and Cellar Bar. Itu rock bar gitu, serious rock bar beneran di underground gitu loh, kan beneran di basement, nggak jadi underground. Beneran gitu. Bukan cuma nama ya. Bukan cuma nama, emang beneran di underground. And zaman itu terkenal lah di sana. And itu kan zaman beneran rock metal tuh bener-bener something banget ya gitu loh. Jadi mereka ngelihat pas kenalan, jadi mereka suka ini lah gaya pengen lu. And mereka mau memuji, man you awesome gitu loh ya kan. Pas kenalan Ezra Simanjuntak, gue bilang, wah lu orang Indonesia. Gue kaget, loh kok lu tahu gue dari Indonesia gitu. Simanjuntak is a marga. Udah fam ya, masa bukan ini marga gitu. Kata bahasa Indonesia gue kan hancur ya itu. Bisa dibilang nggak bisa bahasa Indonesia lah ya. Jadi dari mereka lah yang awal mulai ngobrol, dan mereka udah di Indonesia gitu loh. Masing-masingnya punya band sendiri, udah pernah main di The Rock Campus juga. Di cara gue lucu kan, dunia ini berputar. Mereka yang awal cerita tentang Indonesia bla bla bla, dan kayaknya juga akhirnya majalah yang ngubungin gue waktu gue lagi, jadi band gue project, gue ada 2, satu project gitar gue sama Frank Polino, sama ada satu lagi Adrian English namanya, yang udah mau orbitin sama orang yang menemukan dan mengorbitkan Yngwie Malmsteen gitu ya. Si Adrian English ini dianggap the next guitar hero lah zaman itu. Jadi kalau nasibnya nggak berubah zaman itu tuh dia udah jadi the next guitar hero sebenarnya kan. Frank Polino gurunya dia, and me. Walaupun 2,5 bulan doang, gua anggap dia guru gua. Iyalah. Gitu. Kalau Adrian English tuh private lesson sama dia tuh sama 4 tahunan lebih sebelum dia pindah ke Los Angeles gitu. Jadi waktu mereka bikin project, waktu itu lagi gempar di Hawaii karena Adrian English ini mau ditarik sama Mike Varney. Produsernya yang menemukan si Yngwie Malmsteen, Tony McAlpine, Vinnie Moore, Paul Gilbert, Richie Kotzen, Marty Friedman, 10 dewa besar dunia dia yang nemukan, dia yang orbitin kan. Jadi Adrian English nih masukin di kolomnya dia di majalah Guitar Play Magazine. Mau ditarik sama dia buat iniin album solo, produce album solo, dan jadi heboh lah seluruh Hawaii kan gitu loh. Nah satu lagi nih, Marty Friedman kan dari Hawaii juga sebenarnya, ya kan? Harusnya setelah Marty Friedman, Frank Polino, beda nasib doang. Nah, gitu loh. So, and then Adrian English, ngerti maksud gue? So Frank Polino sama Adrian English ini waktu bikin project, yang gue sebenarnya pengen jadi roadie doang gitu loh ya kan, angkat-angkat kabel ke apa, yang penting gue belajar gitu loh. Malah diajak ngeband bareng. Gue waktu itu baru mau masuk 4 tahun main gitar. Jadi tuh di Hawaii itu suatu yang menggemparkan gitu loh. Baru belajar main gitar kapan? Misalnya ini tahun 2004 ya kan, baru 2001 baru belajar main gitar, 2004 udah bareng sama mereka, nih gimana maksudnya itu? Jadi instan banget gitu. Instan. Gua itu kan zaman belum ada sosial media gitu loh. Jadi gua ngerasa instan dari tiba-tiba jadi di level itu gitu loh. Jadi apa sih dalam tanda kutip punya privilege itu dan punya nama di antara gitaris shreddernya lah gitu. And yang menurut gue menakutkan ya. Anyways, pendek ceritanya demo yang kami bikin itu tembus major label WE. Oke. Panjang ceritanya dan menyakitkan sebenarnya. Kenapa tuh? Karena kalau jadi gue udah jadi rockstar dunia, men. Gue nggak bakal pulang ke Indonesia, nggak bakal kenal sama lu, nggak bakal punya anak di sini. Iya benar, nggak bakal. Ngapain gue pulang? Ngapain? Iya, orang cuma tahu Ezra Simanjuntak kan orang Indonesia gitu ya kan, nggak bisa bahasa Indonesia, sombong kali. Iya, pasti nggak bakal bisa bahasa Indonesia ya. Nggak mungkin. Makanya ceritanya panjang lah. Pokoknya proyek itu akhirnya kacau, nggak jadi, salah gua kalau mau disalahin. But because of that, majalah yang ngubungin gua, nelfon minta wawancara. Ya intinya yang wawancara itu Mas Bang Denny MR, jurnalis music senior and living legend juga, yang 20 tahun lebih di majalah Hai, yang sekarang megang God Bless. Orangnya masih ada dan dia masih ingat. Gara-gara dia nelfon gue lah akhirnya wawancara. Pas band gue lagi latihan, gue taruh
zaman itu masih telepon tau nggak, yang harus diputer-puter dipencet-pencet gitu. Oh iya, muter-muter gitu ya. Yang fisik, benda fisik segede ini gue taruh di meja gitu, ben gue latihan. Terus gue tanya, what do you think man, gitu loh ya kan. Terus dia bilang, wah lu harus ke Indonesia, kita mau wawancara lu. Lah kan bisa lewat telepon, gue bilang gitu. No, kita harus ketemu, karena belum ada Indonesia yang di posisi itu kayak gini ya kan. Gue nggak ngerti apa-apa tentang Indonesia, nggak tahu what happened in Indonesia, dan nggak paham juga kenapa sampai dia bilang kayak gitu ya. Terus gue bilang, waduh, gue kan kerja juga dan sebagainya gitu, nanti kalau ada waktu ya udah 2 bulan lebih kemudian gue terbang ke Indonesia di wawancara majalah gitu. So dari situlah akhirnya gue berapa kali bolak-balik, sehingga akhirnya berujung dengan gue panjang lagi ceritanya bergabung jadi anak Potlot ya kan. Itu karena diajak sama Pai yang waktu itu masih di Slang. Jadi gue masih posisi gue di sini sebulan 2 bulan, balik lagi bolak-balik. Ya, bolak-balik lah ya. Gue bolak-balik. Awal mulanya ya dari situ. Jadi kalau nggak kena majalah lain nelfon manggil gue tuh, gue nggak ada urusannya ke Indonesia soalnya. Nah gue nongol di majalah itu ya kan, Cia Ella, ya kan, Ezra siap menempuh rimba metal, apalah namanya. So, ada gue megang gitar ini, Daus yang fotografernya itu masih ada dan sering ngeliat story gue. Orang-orang jadi saksi hidupnya masih ada semuanya. Managing chief editornya majalah Hai itu juga masih ada, masih ingat. Jadi waktu gue pertama datang di wawancara itu heboh majalah Hai-nya. Seluruh redaksi kantor 25-30 orang tuh ngelihat gue demo gitar. Karena memang nama lu Indonesia banget ya, si Manjuntaknya itu ya. Yes. Gitu. Dan apa yang gua mainkan kan aneh ya, and ya bukan masalah cuman belum pernah ngeliat orang Indonesia bisa main kayak gitu, tapi di mana-mana pun nggak ada referensi kayak gitu mainnya juga gitu. Emang beda dari yang kalau yang paling agak mendekati ke Coveney motifnya sama Jason Becker gitu loh. Tapi tetap beda ya. Jadi mereka nggak ada referensi, jadi pada apa nih yang gue lihat gitu loh ya kan, gitu. Jadi awal-awalnya gue datang ke Indonesia tuh serba bener. Oh Indonesia gini, gue nggak bisa bahasa Indonesia kan, jadi orang nganggap sombong kali gitu. Sosokan Inggris lo gitu ya. Dan gue agak rada nggak paham juga awal-awalnya kenapa mereka treatment gue tuh begitu. Harus demonstrasi seluruh redaksi majalah, maksudnya kenapa ya? Gue bingung. Gue nggak paham itu. Untuk dinaikin maksudnya? Enggak, maksudnya mereka pengen lihat. Mereka dengar demo gua, kaget semua sekantor. Oke. Kasarnya mau pembuktian bahwa emang lu yang main gitu kali ya. Mungkin. Ini bukan masalah pembuktian gua yang main, maksudnya pengen lihat. Mereka pengen lihat karena mereka nggak paham apa yang mereka dengerin gitu loh. Kayak kalau Abang Denny Emer tuh bilang, kalau Yngwie Malmsteen kan udah mereka tahu lah, udah pernah dengar Steve Vai and all those guys gitu loh ya kan. Bahkan kalau nggak salah Yngwie udah main di Indonesia di tahun 93 itu, lupa gua. Cuman apa yang mereka dengar nih, ya ini apa lagi gitu loh ya kan, bingung. Dan so banyak yang kami mainkan bunyi kayak video games itu, yang belulu, jadi like, what the fuck gitu loh ya kan. So mereka pengen lihat gitu loh. Selain dari pembuktian, mereka pengen lihat apa sih yang lo mainin gitu. Emang bedanya apa bang, kalau permainan lu sama Yngwie? Kalau Yngwie kan neoclassical. Kalau gua sama Eddie English sama Frank Paulino tuh ada neoclassicalnya. Eddie English juga, gua juga ada. Cuman kita udah belokin lagi ke yang lain kan. Ada unsur-unsur lainnya yang sebenarnya ada sedikit dari jazz, sedikit dari fusion, and ada juga experimental. Bukan karena ngambil dari genre yang ada, cuman kayak lebih bereksperimen ngembangin dari sound-sound dan notasi yang mungkin gak awam dan umum, yang lebih terdengar dalam tanda kutip aneh atau nyeleneh kebanding sama harmonisasi normal yang lu biasa dengar gitu loh. Yang udah ada gitu. lah. Yang udah ada. Dan musiknya lebih keras dari thrash metal waktu itu. Jadi lebih bukan sama genre ya, tapi lebih mendekati, itu tahun 93-94, lebih mendekati kayak misalnya Slipknot dan sebagainya. Drumsnya itu udah super cepat, jauh lebih cepat dari siapapun yang lu pernah dengar zaman itu. Fajar Edani aja dengerin kaget, anjing kok bisa gini mainnya gitu kan. So banyak anjingnya orang waktu denger demo. Gitu loh. Cuman anyways, jadi panjang cerita pendek ceritanya akhirnya ketika semuanya kacau bla bla bla, itu kan gue sangat terpukul banget karena untuk bisa dapat deal yang gue dapat itu tuh kayak menang lotre $1 miliar gitu loh, ngerti maksud gue? Satu dalam berapa miliar kemungkinannya itu terjadi. Makanya majalah itu ngerasa lu harus ke Indonesia. Kalau sampai jadi lu yang pertama nih, gitu loh, di Indonesia kan.
gue nggak mikirin itu semua kan. Gue bukan mikirin mau jadi rockstar gimana. Gue cuman alhamdulillah ada kesempatan supaya bisa ngerilis karya. That's it gitu loh. Ya kan nggak sejauh itu gitu mikirnya. Gue nggak merasa gue musisi profesional atau gimana gitu loh malah. Ya gue suka main gitar aja. Gue suka bersenang-senang main gitu ya kan. Seneng aja gitu. Terus gue udah punya groupies kan. Menyenangkan aja gitu loh ya kan. So it was just cool gitu loh. Nggak ada apa ambisi ini itu sih sebenarnya. Gila sih emang cerita lu berarti mungkin nih Bang udah hampir 1 jam kita nggak terasa ngobrol sama lu, emang selalu lama pasti. Pesan terakhir ya Bang buat anak-anak yang baru belajar main gitar atau yang lagi ngelatih yang bisa buat ngelampaui lu apa kira-kira? Anjay. Banyak lah. Yang bisa ngelampaui lu apa? Banyak. Enggak, intinya sebenarnya gini, nggak usah kayak gua nggak punya bakat atau apa-apa. Jangan minder kalau nggak punya. Enggak, maksudnya jangan percaya sama bakat deh. Tapi percaya dengan latihan proses. Enggak, just nikmati prosesnya aja, nggak usah apa ya. Ya kalau bilang nggak usah jadi kayak peraturan. Gini. Gimana tuh? You like it, just ikutin aja. Pastikan itu memang sesuai dengan ada yang di sini dan sini lu aja, bukan kena ngikutin si anu si ini kata kalau misalnya gue ngikutin kata teman gue lu udah telat atau gimana, gue berhenti main gitar ya kan, anjing gue diketawain. Kalau gue mau ngerasa malu karena dianggap kayak orang yang tinggal di gua nggak ngerti apa-apa, ya gue udah pasti berhenti main gitar karena malu. Iya sih. Gitu loh. Kalau gue terlalu punya, gue harus ngeband setelah apa, it's like too much apa sih namanya ekspektasi yang entah dari mana datangnya gitu loh. Wah, gue harus jadi rockstar, itu makanya banyak anak-anak yang akhirnya gugur menyerah dan malah berhenti dari musik. Padahal kalau kita bicara dalam tanda kutip bakat, kalau lu percaya bakat, mereka punya bakat. Kalau lu mau percaya bakat ya, they have something gitu loh. Akhirnya menyerah karena setelah 5 tahun gue masih belum jadi rockstar. Ngerti maksud gue? Banyak yang kayak gitu sih kenyataan. Terlalu banyak yang gue kadang sampai berusaha nasihatin atau ngasih semangat ke mereka, tapi mereka udah menutup diri gara-gara mikirnya tuh kayak gitu loh. Jadi gue bukan bilang punya target atau misi atau gimana tuh salah, enggak. Masalahnya adalah ketika lu melakukan itu, kadang-kadang lu mengambil langkah-langkah yang justru nggak tepat. Kayak misalnya kalau orang nanya, wah lu artinya beruntung, iya gitu, ya kan? Jadi gue nggak, gue bukan merencanain tiba-tiba ada di posisi ini, it just happen gitu loh. Ya, alhamdulillah dikasih sama Tuhan. Oke, mungkin gue nggak pantas ya gitu loh, tapi gue selalu bersyukur dan menikmati gitu loh. Dan jadi kalau misalnya gue nggak pantas, apa yang gue bisa lakukan supaya pantas? Kalaupun misalnya tetap nggak pantas juga, minimalnya gue berusaha supaya pantas gitu loh, ya kan? Jadi gue sempat 7 tahun nggak punya gitar gara-gara drugs, semuanya hancur habis, nggak punya ini sama sekali ya, gitar aja nggak punya. Jadi gue ngerasa gue nggak bisa manggil diri gue gitaris, gitar aja nggak punya, gitaris apaan gitu loh kan? Ngerti maksud gue? Sama 7 tahun lagi ya? 7 tahun pula lagi. Jadi gue nggak pernah bilang ke orang gue gitaris, bahkan gue nggak bilang orang, gue cuma bilang gue pernah bisa main gitar gitu loh. Pas disuruh main begitu? Kaget orang. Cuman lu ngerti ya maksud gue? Iya. Kalau misalnya orang bilang profesi lu sebagai gitaris atau gimana, gue nggak ngejalanin apa yang seharusnya dalam tanda kutip lu lakukan kalau profesi lu sebagai gitaris kan. Jadi maksudnya nggak perlu harus begini atau begitu sih. Nggak ada aturan baku kalau di dunia seni kan. It's up to you. Lu mau berkarya aja gitu loh. Karena mikirnya terlalu kayak apa ya, overthinking gitu loh. Yes. Jadi misalnya gini, karena gua terlalu lugu dan goblok gitu loh ya kan, yang harusnya mungkin butuh 5, 7, 10 tahun atau gimana, gue bisa dalam 3 bulan men gitu loh ya. Balik lagi karena nggak ekspektasi, nggak ada yang karena nggak ada apa gitu, jadi nggak ada yang menghalangi otak gue dan menciptakan batasan itu. Jadi bukan cuma sekadar basa-basi kalau dibilang bahwa yang ngebatasin kita tuh justru cara pikir kita sendiri kan. Yes. Nah, jadi kalau orang nanya, jangan ngebatasin diri, lu ngalir aja tapi jangan pula nggak jelas gitu. Kalau gue gini, set gobloknya gue dulu, ya kan, gue masih ada hal-hal yang gue punya apa namanya, gue mau main kayak gini itu jelas, ya gue pengen jadi punya karakter sendiri itu jelas. Artinya gue sampai berhenti bawain lagu cover. Sampai band cover gue dulu marah-marah sama gue, masuk apa Zra gitu ya. Nggak ada biasanya orang kan berantem atau apa baru mundur dari band atau dikeluarin kan gitu loh.
Gue justru mundur karena gue ditantang sama ada manajer Rockseller itu, ya kan? Yang bilang gue mainnya keren banget, tapi gue mendingan nonton a black guy or white guy play, dia bilang. Mendingan nonton orang kulit putih atau kulit hitam main gitu. Dia muji gue terus ngomong kayak gitu. Gini, di sana bar manager apalagi ada yang live band itu, zaman itu ya, sekarang nggak tahu juga gitu. Jarang banget mau muji band. Tahu kenapa? Kalau dipuji-puji nanti minta bayar lebih. Atau bagi hasil lebih, bukan bayar lebih, bagi hasilnya lebih. Jadi seringkali mereka kadang-kadang supaya lu nggak terlalu friendly sama mereka gitu loh. Di sana kan nggak basa-basi sopan kayak di sini. Ya kan sana fuck you gitu kan. Makanya gue pertama datang ke Indonesia itu masalah besar. Semua tiap ini kata gue fuck shit gitu kan. Jadi orang-orang Indonesia ada anjing orang ngomong. Ya, iya, terlalu banyak fuck shit gitu. Ya, holy fuck, sama orang tua juga fuck gitu. Gimana gue nggak dimarahin sana sini ya. Awal-awal. So itulah bawaan di sana ya kan. So tiba-tiba dia muji gue tapi ngejatuhin gue dengan bilang gue mendingan nonton orang kulit putih sama kulit hitam. Bingung gue, maksud lu apa? Lu dari mana bro? I'm from Indonesia. Apa tuh? Dia nggak tahu Indonesia apa ya kan. I'm like, lu tau Bali nggak? Oh ya, I know Bali. So this is Bali, this is Australia, and all the archipelago. Gue bilang itu kepulauan semua tuh, itu Indonesia. It's a fucking country. Oh oke. Baru tahu dia kan. Alright, so you from Indonesia. Tadi lu main tuh, mana Indonesia lu? Anjing, nggak bisa jawab. Gue berdiri melongo, anjing kontol nih orang. Nggak serius gue jadi nggak marah sama dia. Gue malah fuck, dia bisa nanya kayak gitu. Where's your Indonesia man gitu loh. You're not white, you're not black, you're brown. Sawo mateng kulit lu. Mana sawo mateng lu? Where is your brownness dude? Anjing, gue diam. Fuck man, gue bilang gitu ya kan. Gue pulang stres gue selama 2 minggu. Stres gue. Ya serius. Gue stres selama 2 minggu. Identitas kasar gitu ya. Iya. Bener banget, gue nguli bule semua ya kan. Terus dari ya gue nggak gini. Gue bisa ngeles sama dia. Gue nggak besar di sini. Bahasanya aja gue nggak bisa. Gue bisa ngeles tapi ketika dia ngomong kayak gitu gue menyadari nggak bisa juga. Ngerti gak maksud gue? Ya, karena mau nggak mau darah lu sini iya. gitu ya. Jadi makanya gue nggak bisa jawab. Makanya gue bilang kampret, kontol dia ngomong kayak gitu. Nah keputusan gue waktu itu adalah setelah gue mikir sejauh waktu itu. Jadi gini, kenapa Amerika sama even UK juga mereka tuh jadi leader in pop culture khususnya untuk musik karena dari segi individualitas di sana tuh yang lebih dihargai itu justru karakter dan identitas lu, keunikan lu atau yang membedakan lu dari yang lain. You can be really great dan lu akan menerima semua pujian dan accolades and all that di sana. Yes, but kalau lu punya identity, your own style, your own character, dan lu bisa ada di posisi itu yang didambakan. Even if ada yang lain yang lebih jago dari lu tetap menang. Karena uniknya tadi ya. Bedanya karena you have your own style. That's the reason why Yngwie Malmsteen segede itu, Van Halen segede itu. Kita nggak usah ngelihat hanya karena mereka punya hits atau apa. Terlepas dari itu tetap diakui masalahnya. Because itu sangat dihargai di sana. Identity. Macam Marty Friedman malah minjem dari Hiroyoshi Jepang. Dia masukin dalam musik Megadeth dengan neoclassical influence-nya dicampur dan sebagainya. Juga certain things yang cara dia main sendiri ya. Itu menjadi karakter dia. You know kalau itu Marty Friedman yang main. You know kalau Yngwie Malmsteen yang main. You know kalau Eddie Van Halen yang main. Lu tahu kalau ini cara chord dan sebagainya itu ini Jimi Hendrix misalnya. Nada-nada mereka lah. Nada-nadanya, cara mereka ngeramunya and all that. So ketika dia bilang mana Indonesia lu, itu gue kayak ditabok nanti maksud gue, kayak ngebuka mata gue, fuck, bener man. Jadi kesimpulan gue adalah untuk gue nyari itu gue nggak bisa terlalu terfokus. Kan rencananya awalnya ini bawain lagu cover dulu, sambil berkembang mulai nulis lagu sendiri kan. Ya kan, itu mentah semua. Jadinya gimana gue mau cari Indonesianya kalau masih kayak gitu. Akhirnya gue berhenti, ngerti? Gue keluar dari band, nggak ada masalah apa. Mereka marah-marah, doh anjing, gue cari gitaris lagi. Fuckingnya nggak segampang itu juga nyari yang sesuai dengan kemampuannya, dengan skillnya kan. Jadi waktu mereka nanya, gue bilang, I want to find my Indonesia man. Dan mereka bingung kan, lu nggak bisa nyari Indonesia lu bareng sama kita gitu, lu masih ngeband gitu. Nggak bisa, gue bilang. Nah jadi gue ke perpustakaan, audiovisual library-nya tuh ada puluhan ribu microcassette dan sebagainya tuh, sama referensi dari budaya seluruh dunia,
yang direkam dan sebagainya, itu gue dengerin pertama kali tuh, tang tintung, ngerti maksud gue, gamelan, everything, Balinis, semuanya gue dengerin dan gue kayak orang bego, bingung gue, wah dah ini apa yang gue dengerin, ngerti maksud gue, polifoni dan sebagainya, gue asli gue kayak orang bego, but I did that every fucking day, gue dengerin. Selama berapa lama tuh? Sekian bulan dan lama kok. Gue karena gue tinggalin semua itu, gue mulai ngulik tangan nada ini dan itu, gue coba cari gimana gue terapkan di musik, gimana gue bisa nyatuin itu dengan music metal. Awal-awalnya teman-teman gue, apalagi roommate gue kan kesel gitu. Lu biasanya mainnya enaknya apa sih maksudnya? Kan lagi nyari kan belum bertemu asiknya kan. Jadi mereka nggak bisa main seperti biasa aja Zra gitu. Dude, gue lagi nyari identitas gue anjing. Gitu ngerti maksud gue. Jadi walaupun gue nggak terlalu memaksakan karir atau gimana, ada hal-hal yang gue perjelas gitu. Gue pengen main kayak gini, gue mau punya identitas gitu. Lebih ke diri gue, bukan ke karir di industri harus gimana gitu. Terus nanti gue cari makan dan kerja seperti apa. Karena banyak musisi, bukan banyak, hampir semua 99% musisi di sana, working musicians also have another job. Jadi nggak perlu terlalu memaksakan juga bahwa kalau gue nggak bisa hidup dari musik, gue mendingan nyerah aja, cari kerjaan lain. Jadi passion mereka di sini, if it takes off atau bisa menghasilkan cukup untuk menghidupi mereka, mereka punya pilihan nih, keep the other job atau masih freelance atau gimana, ya kan, dan tetap menjalankan ini, atau ya udah di sini aja nyebur, apapun yang terjadi, itu kurang income kan nantinya kan, ngerti kan maksud gue ya kan? Nah gue waktu itu kerja di restoran kan gitu loh, so dari situ sebenarnya udah bisa hidup pas-pasan. Jadi kalau ada penghasilan dari musik itu tambahan gitu. Jadi maksud gue bukan nasihat ya. Jadi lebih ke gue sharing aja, and dengan cara lu lebih ngebebasin diri lu, tapi ada hal-hal tertentu yang lu perjelas dulu di depan. Yang lu kejar lah ya. Yang lu kejar dan lu utamakan dan lu fokus. Kalau misalnya gue mau belajar everything that I like in guitar, nggak cukup waktu gue. Cause I also work full time. Apalagi awal-awal dulu gue juga kuliah full time. So gue harus fokus. Gue main metal yang kayak gini doang deh. Untuk awal gitu. Nah makanya gue sering bilang orang, gue bukan merendah diri, gue gitaris berwawasan sempit. Karena nguliknya cuma satu. Gue terpaksa fokus. Misalnya gue punya keluarga, punya usaha, punya yang lain, gue jalanin acara ini dan itu, graphic design, multimedia, advertising, marketing communication, corporate identity. Kapan gue mau belajar jazz, mau belajar ini, belajar itu, gila. Ngerti maksud gue? Jadi gue fokusin ini sampai ke tingkat ekstrim gitu loh. Ya, jadi kalau orang bilang, lu mah gitaris berwawasan sempit, emang iya. Misalnya, gue memang cuma bisa main ini misalnya, gue nggak bisa main blues misalnya, ya kan? Ya, emang apa sih masalahnya? Lu mau masalahin? Jadi misalnya, kita jangan jadi berkecil hati lah. Ngerti maksud gue? And actually, gue masih bisa main dan bisa jadi lebih enak dari lu anjing gitu ya kan? Terus mau bilang apa? Ngerti maksud gue? Malu lu sama gue. Jadi maksudnya kita di musik nggak usah ngejatuh-jatuhin orang dah. Ya, kalau lu digituin sama orang, nggak usah gituin dia balik. Pahamin aja bahwa dia yang berwawasan sempit, dia sebenarnya bukan lu. Jadi nggak usah ngerasa kayak harus begini harus begitu, kan nggak ada ininya gitu. Semua orang tahu kalau ngelihat kemampuan gue secara teknikal, artinya sebenarnya lu kalau mau main jazz begini begitu bisa dong Zra. Iya. Secara teknikal. Kapan gue ngulik secara musiknya? Nggak ada waktu gue. Udah gitu nggak nyampe juga pikiran gue kan, masih gagal paham gue kalau jazz. Ya kan? Jadi nggak usah dipaksa lah, ngerti mas? Gue nggak minder juga. Jadi kalau misalnya dulu sama orang nggak bisa, gue udah selesai. Habis ya cerita ya, udah nggak bisa, emang nggak bisa. Nah, misalnya main akustik gitar, gue udah 20 tahun misalnya nggak megang akustik gitar, ya ini gue nggak bisa. Atau ya pasti hancur, ya udah. Bukan merendah diri, kenyataan. Ya udah siap diketawain aja, nggak apa-apa. Gitu loh. Nggak usah ngejar status. Kalau gue sering iniin ke anak-anak band gitu loh, apalagi yang baru 5-6 tahun ya. Baru 5-6 tahun. Ya itu banding lu mah bang. Nah maksudnya baru 5 tahun di anggap aja lah memulai karir. Jadi misalnya biasanya kan gitu, udah 5-7 tahun main, and then mulai masuk di musik 5-7 tahun tuh yang paling krusial. Yang paling krusial. Ya ada yang 5 tahun main udah ngerasa oke, gua terjun deh gitu ya. Ada yang kayak itu. Ada yang udah 10, 12, 15 tahun baru terjun kan. Yang paling menyakitkan lu udah 15 tahun nih. Misalnya lu mulai dari umur 7, 8, 10. Umur 21, 22, 23 lu mulai beneran ini ke dunia musik. Ya, by the time you're 27, 28 lu udah 5-6 tahun, 7 tahun, terus masih ngerasa belum dapat hasil apa-apa, jadi stres gitu maksud gua. Iya sih, pressure gitu, itu ya. Gitu. Jadi ngerasa kayak the whole thing tuh kayak sia-sia. Dan gua sering bilang no, it's not sia-sia, man.
cara ngelihat lu aja yang bikin lu ngerasa kayak gitu. Iya sih bang, bener. Berarti itu buat lu yang mau jadi gitaris, nggak usah dengerin omongan orang lah ya, lakuin yang lu suka ya. Nggak usah terlalu harus gini kah, terlalu banyak yang nanya ke gua. Selalu nanya, bang, ininya gimana sih gitu. kayak gua ada jadi gua bilang lucu kalau gua jelasin ke kalian step-stepnya gitu loh ya kan, lucu karena gua nggak satu pun nggak ada yang gua lakukan gitu loh, step-step itu. Jadi nggak bisa dibikin step kalau gua pribadi, nggak tahu kalau Cela Kota atau gimana gitu ya kan. Tapi kalau buat lu pribadi adalah lu ya yang paling dekat yang lu bisa lu lakuin dulu gitu ya. Ya kan, intinya gitu ya. just enjoy aja. Enjoy aja. Nomor satu, karena akhirnya itu jadi apa ya, kayak jadi pekerjaan misalnya, jadi nggak menikmati. Misalnya akhirnya main di kafe, setelah sekian tahun akhirnya udah kayak kepatok di situ, masuk dalam kotak nggak bisa keluar lagi, akhirnya pasrah. Malah nggak berkembang gitu ya. Nggak, satu nggak berkembang, kedua ini kayak kerjaan kayak ngantor jadi. Gitu loh. Oke bang, thank you banget bang sharingnya bang. Akhirnya bang ada simbolik bang dari kalau gue udah 15 menit lewat batas waktunya, tinggal diedit aja kali ya. Enggak bang, kita mah pol-polan. Oh enggak juga sih, kalau 3 part nyusahin aja lu. 3 part. Ini bang ada simbolik bang, karena ini isi dong. Ini adalah sebagai ilmu yang udah lu berikan bang. Oke, thank you bang. Keren banget ya, dari living legend kita ini. Ini aja baru 1/4 kayaknya ceritanya. Oke, cukup sekian untuk kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.